Matahari mulai menyelinap masuk melalui celah-celah jendela, menyoroti ruangan dengan sinar hangatnya. Liana membuka mata perlahan, menikmati sesaat kehangatan selimut yang masih menyelimuti tubuhnya. Di sebelahnya, Dimas masih terlelap. Wajahnya tampak damai dalam tidurnya. Liana tersenyum kecil, bersyukur atas kehidupan yang dijalaninya bersama pria yang sangat ia cintai itu. Mereka sudah menikah selama 3 tahun dan selama itu pula kehidupan mereka berjalan dengan harmonis. Meskipun Dimas seringkali harus bepergian keluar kota untuk urusan pekerjaan, Liana selalu berusaha mengisi hari-harinya dengan kegiatan yang menyenangkan, mulai dari mengurus rumah, memasak, hingga membaca novel favoritnya. Dimas bekerja sebagai seorang manajer proyek di sebuah perusahaan konstruksi yang cukup besar. Karena pekerjaannya, ia seringkali harus melakukan perjalanan dinas ke berbagai kota. Hal ini membuatnya jarang berada di rumah, dan ketika ada kesempatan bersama, ia selalu berusaha mencurahkan waktu sepenuhnya untuk Liana. Lia. Suara berat Dimas terdengar parau di pagi hari. Ia mengulurkan tangan, menarik Liana ke dalam pelukannya. Hari ini aku harus berangkat pagi. Ada pertemuan dengan klien di luar kota. Liana mengangguk mengerti. Ia sudah terbiasa dengan hal ini. Walaupun kadang merasa kesepian, ia tidak ingin menjadi istri yang egois. Tidak masalah. Aku akan menunggu kepulanganmu, jawabnya dengan senyum lembut. Dimas menatap istrinya penuh kasih sayang, lalu mengecup keningnya sebelum bangun dari tempat tidur. Hari itu, seperti biasa, Liana menjalani aktivitasnya. Setelah menyiapkan sarapan untuk Dimas, ia mengantar suaminya sampai ke depan pintu, memberikan pelukan erat sebelum pria itu akhirnya berangkat dengan mobilnya. Di rumah, Liana tinggal bersama mertua, Pak Surya dan Bu Ratna. Mereka memutuskan untuk tinggal bersama setelah menikah, mengingat rumah orang tua Dimas cukup luas dan Liana pun tidak keberatan. Sejauh ini, kehidupan mereka berjalan dengan baik. Pak Surya, ayah mertua Liana, adalah pria berusia awal 60-an yang masih terlihat bugar untuk usianya. Ia memiliki pembawaan yang ramah, meskipun terkadang sikapnya terlalu banyak bercanda. Sementara itu, Bu Ratna adalah sosok ibu mertua yang penyayang dan perhatian. Siang itu, Liana duduk di ruang tamu sambil membaca buku ketika Pak Surya datang dan duduk di sofa di dekatnya. Lagi baca apa, Liana? Tanyanya sambil tersenyum. Novel biasa, yah, jawab Liana sopan. Pak Surya mengangguk, lalu bersandar di sofa. Dimas pergi lagi ya hari ini? Iya, yah, katanya ada proyek baru yang harus dia urus. Pak Surya terkekeh. Anak itu memang pekerja keras. Sayangnya, dia jadi sering meninggalkan istrinya sendirian di rumah. Liana hanya tersenyum kecil. Tidak apa-apa. Yah, sudah tugasnya mencari nafkah. Pak Surya mengangguk setuju. Betul juga. Yang penting, kamu tetap bahagia di rumah. Liana merasa ada sesuatu dalam cara ayah mertuanya mengatakannya, tetapi ia tidak ingin berpikir macam-macam. Sejauh ini, Pak Surya selalu memperlakukannya dengan baik, meskipun terkadang suka menggoda dengan candaan. Hari-hari berlalu dengan tenang. Setiap kali Dimas pergi bekerja, Liana mengisi waktunya dengan berbagai kegiatan, seperti memasak, menonton film, atau sekadar berbincang dengan ibu mertuanya. Namun, tanpa ia sadari, sesuatu mulai berubah. Pak Surya yang biasanya hanya sesekali berbicara dengannya, kini mulai lebih sering mendekatinya. Entah dalam bentuk obrolan ringan atau sekadar menemani di ruang tamu saat Bu Ratna sedang sibuk di dapur. Awalnya, Liana menganggap hal itu sebagai sesuatu yang wajar. Bagaimanapun juga, Pak Surya adalah ayah mertuanya. Tidak ada yang perlu dicurigai. Namun, perlahan, ia mulai menyadari bahwa ayah mertuanya semakin sering mencari kesempatan untuk berdua dengannya. Misalnya, ketika Liana sedang mencuci piring di dapur, Pak Surya datang dan berdiri terlalu dekat, membuatnya merasa tidak nyaman. Ah, piringnya sudah bersih sekali. Kamu memang istri yang telaten, kata Pak Surya sambil tersenyum. Liana hanya mengangguk kecil, merasa ada yang aneh, tetapi ia tidak ingin berprasangka buruk. Atau ketika ia sedang menonton TV di ruang keluarga,
Pak Surya duduk di sampingnya, lebih dekat dari biasanya. Kamu suka film seperti ini, Liana? Tanyanya sambil tersenyum. Liana mengangguk. Iya, yah. Saya memang suka film drama. Pak Surya tertawa kecil. Ah, berarti kamu romantis, ya? Liana hanya tersenyum tipis. Meski ucapan itu terdengar biasa, ada sesuatu dalam tatapan Pak Surya yang membuatnya merasa tidak nyaman. Namun, ia masih mencoba berpikir positif. Mungkin memang hanya perasaannya saja. Hari berganti minggu, dan perubahan sikap Pak Surya semakin terasa. Ia mulai memberikan perhatian yang lebih dari biasanya. Seperti ketika Liana hendak keluar rumah untuk membeli sesuatu, Pak Surya menawarkan diri untuk mengantarnya. Daripada naik ojek, mendingan ayah yang antar, katanya sambil tersenyum. Tidak usah repot-repot. Yah, saya bisa pergi sendiri. Tolak Liana dengan halus. Tidak apa-apa. Ayah senang bisa membantu, balas Pak Surya. Liana mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Tetapi ia masih ragu untuk membicarakannya kepada Dimas. Ia tidak ingin menuduh tanpa bukti, apalagi Dimas sangat menghormati ayahnya. Namun, di dalam hati kecilnya, ia mulai merasa resah. Sesuatu dalam cara Pak Surya memperlakukannya terasa berbeda dari sebelumnya. Seperti ada batas yang mulai dilanggar, dan Liana tidak tahu bagaimana harus menanggapinya. Malam itu, sebelum tidur, Liana memikirkan semua kejadian yang terjadi selama beberapa minggu terakhir. Apakah ia hanya terlalu sensitif? Atau memang ada sesuatu yang tidak beres dengan sikap ayah mertuanya? Sambil menarik napas panjang, ia memutuskan untuk mengamati lebih jauh sebelum mengambil kesimpulan. Namun, satu hal yang pasti, ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaan tidak nyaman yang terus menghantuinya. Di sisi lain, di tempat tidurnya, Pak Surya tersenyum kecil. Ia tahu bahwa Liana mulai menyadari sesuatu. Dan itu hanya permulaan. Hari-hari berlalu, dan Liana mulai menyadari bahwa perasaan tidak nyamannya terhadap Pak Surya bukan hanya sekadar firasat. Sikap ayah mertuanya semakin aneh dan tidak wajar. Jika dulu interaksi mereka hanya sebatas obrolan ringan, kini Pak Surya semakin sering berusaha mencari momen untuk berduaan dengannya. Pagi itu, setelah Dimas berangkat kerja, Liana sibuk di dapur menyiapkan makanan untuk makan siang. Bu Ratna sedang pergi arisan bersama teman-temannya, meninggalkan rumah hanya berisi dirinya dan Pak Surya. Saat Liana tengah mengaduk sayur di atas kompor, ia mendengar langkah kaki mendekat. Kamu rajin sekali, Liana. Suara berat Pak Surya terdengar dari belakangnya. Liana menoleh dan tersenyum tipis. Sudah biasa, yah. Saya hanya memasak makanan sederhana. Pak Surya mendekat, berdiri tepat di belakangnya. Liana bisa merasakan kehadiran pria itu begitu dekat, hingga ia hampir bisa mencium aroma parfumnya. Tangan kamu pasti capek, ya? Mau ayah pijat? Tawar Pak Surya tiba-tiba. Liana terkejut. Tawaran itu terasa aneh dan tidak wajar. Ia buru-buru menggeleng. Tidak usah, yah. Saya baik-baik saja. Pak Surya terkekeh. Jangan malu-malu. Ayah kan sudah tua, cuma ingin membantu. Liana merasa tidak nyaman. Ia segera beralasan ingin mengambil sesuatu dari kamar, lalu meninggalkan dapur secepat mungkin. Setelah sampai di kamar, ia mengunci pintu dan menarik napas panjang. Ada apa dengan ayah mertua? Gumamnya dalam hati. Liana mulai yakin bahwa sikap Pak Surya bukan sekadar perhatian biasa. Ia merasakan ada niat tersembunyi di balik semua itu. Beberapa hari kemudian, saat Liana sedang menonton televisi di ruang keluarga, Pak Surya datang lagi dan duduk di sebelahnya. Apa kamu tidak kesepian kalau Dimas sering pergi kerja? Tanyanya dengan nada lembut. Liana menelan ludah. Pertanyaan itu terdengar biasa. Tapi ada sesuatu dalam tatapan mata Pak Surya yang membuatnya merasa tidak nyaman. Tidak, yah. Saya sudah terbiasa. Jawabnya hati-hati. Pak Surya mengangguk-angguk. Lalu tersenyum kecil. Kalau kamu butuh teman bicara, ayah selalu ada untuk kamu, ya. Liana hanya mengangguk sopan. Ia ingin segera mengakhiri percakapan ini. Tetapi Pak Surya justru semakin mendekat. Kamu ini cantik sekali,
Liana. Puji Pak Surya tiba-tiba. Liana tertegun. Jantungnya berdegup kencang. Ia tidak tahu harus bereaksi seperti apa. Saya mau ke kamar dulu. Yah, katanya tergesa-gesa sambil bangkit dari sofa. Saat ia melangkah pergi, Liana bisa merasakan tatapan Pak Surya masih tertuju padanya. Tatapan yang membuat bulu kuduknya meremang. Malam harinya, saat Dimas menelepon dari luar kota, Liana sempat ingin menceritakan semuanya. Namun, ia ragu. Bagaimana jika Dimas tidak percaya? Bagaimana jika ia justru menganggapnya berlebihan? Akhirnya, ia memutuskan untuk diam sementara waktu. Namun, di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia tidak bisa terus membiarkan ini terjadi. Pak Surya semakin berani. Dan Liana harus mencari cara untuk menghadapi situasi ini sebelum semuanya semakin memburuk. Beberapa hari kemudian, kejadian yang lebih mengejutkan terjadi. Pak Surya memberikan sebuah kotak kecil kepada Liana saat mereka sedang di ruang tamu. "Apa ini, Yah?" tanya Liana bingung. "Buka saja," jawab Pak Surya dengan senyum misterius. Dengan tangan gemetar, Liana membuka kotak itu. Di dalamnya, terdapat sebuah gelang emas yang tampak mahal. Ini untuk saya?" tanyanya dengan suara bergetar. Pak Surya mengangguk. "Iya, anggap saja ini hadiah dari ayah. Tapi, saya tidak bisa menerimanya. Yah, ini terlalu mahal." Liana mencoba menolak dengan halus. Pak Surya tersenyum kecil, lalu mendekatkan wajahnya sedikit ke arah Liana. "Jangan khawatir. Ini dari uang Dimas kok." Liana merasa dadanya sesak. Jadi, hadiah ini sebenarnya dibeli dengan uang suaminya sendiri? Dengan cepat, ia menutup kotak itu dan menyerahkannya kembali kepada Pak Surya. "Maaf, Yah, saya tidak bisa menerimanya." Pak Surya masih tersenyum, tetapi ada kilatan tidak suka di matanya. "Ah, kamu terlalu serius, Liana. Ayah hanya ingin membuatmu bahagia." Liana tidak menjawab. Ia segera pergi ke kamarnya dan mengunci pintu, mencoba menenangkan diri. Ia tahu sekarang bahwa ia tidak bisa terus diam. Sikap Pak Surya semakin jelas, dan ia harus melakukan sesuatu sebelum semuanya terlambat. Liana tidak bisa tidur malam itu. Pikirannya terus dipenuhi dengan kejadian-kejadian yang terjadi belakangan ini. Perhatian Pak Surya yang berlebihan, pujian-pujian aneh, hingga hadiah gelang emas yang jelas-jelas dibeli dari uang Dimas. Semua itu membuatnya semakin yakin bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Ia ingin menceritakan semuanya kepada suaminya, tetapi ia takut Dimas tidak akan percaya. Bagaimana mungkin seorang anak bisa langsung menerima kenyataan bahwa ayahnya sendiri mencoba menggoda istrinya? Keesokan harinya, Liana memutuskan untuk lebih berhati-hati. Ia berusaha sebisa mungkin menghindari Pak Surya dan menghabiskan lebih banyak waktu di kamar. Namun, upayanya tidak semudah yang ia bayangkan. Siang itu, ketika Liana sedang menjemur pakaian di halaman belakang, Pak Surya tiba-tiba muncul dari pintu belakang. "Liana, kamu tidak keberatan kalau ayah menemani, kan?" tanyanya dengan senyum yang terasa janggal. Liana menelan ludah, mencoba tetap bersikap tenang. "Saya hanya sebentar, Yah. Setelah ini mau masak buat makan siang." Pak Surya mengangguk, tetapi ia tidak pergi. Sebaliknya, ia berdiri di dekat Liana, memperhatikannya dengan tatapan yang membuatnya merasa tidak nyaman. "Kamu ini rajin sekali. Kalau Dimas di rumah, pasti dia beruntung punya istri seperti kamu," katanya dengan nada lembut. Liana hanya tersenyum tipis, berusaha mengabaikan komentar itu. Namun, tiba-tiba Pak Surya melangkah lebih dekat dan berkata dengan suara pelan, "Kalau kamu butuh sesuatu, jangan sungkan bilang sama ayah. Ayah bisa memberimu apa saja yang kamu mau." Liana merasakan jantungnya berdegup kencang. Ia segera mengambil pakaian terakhir dari jemuran dan buru-buru masuk ke dalam rumah tanpa menjawab perkataan Pak Surya. Di dalam kamar, tangannya gemetar. Ia tidak bisa lagi menganggap ini sebagai candaan biasa. Pak Surya sudah melewati batas. Malam harinya, saat Dimas menelepon, Liana mencoba membahas masalah ini secara halus. "Mas, ayah akhir-akhir ini sering memberiku hadiah-hadiah mahal. Bahkan,
Tadi siang dia bilang kalau aku bisa meminta apa saja darinya, kata Liana hati-hati. Dimas tertawa kecil di ujung telepon. Ayah memang suka begitu. Mungkin dia hanya ingin menunjukkan perhatian karena aku sering pergi. Liana menggigit bibirnya, merasa kesal karena suaminya tidak menangkap maksud sebenarnya. Bukan cuma itu, Mas. Lanjutnya. Kadang aku merasa ayah terlalu sering memperhatikanku, bahkan suka mengatakan hal-hal yang membuatku tidak nyaman. Dimas terdiam sesaat sebelum menjawab. Kamu mungkin terlalu berpikir berlebihan, sayang. Ayah itu sudah tua. Dia memang suka bercanda seperti itu. Liana menghela napas. Seperti yang ia duga, Dimas tidak menganggap ini sebagai masalah serius. Iya, mungkin aku memang terlalu berpikir berlebihan. Jawabnya akhirnya, meski hatinya tidak merasa demikian. Setelah menutup telepon, Liana merasa putus asa. Jika suaminya tidak percaya padanya, lalu kepada siapa ia bisa meminta bantuan? Namun, ia sadar bahwa ia tidak boleh tinggal diam. Ia harus menemukan cara untuk membuka mata Dimas dan menunjukkan kebenaran. Dan untuk itu, ia membutuhkan bukti. Beberapa hari kemudian, Pak Surya semakin berani. Saat Bu Ratna pergi ke rumah saudaranya dan hanya ada mereka berdua di rumah, Pak Surya mulai bersikap lebih agresif. Ia mulai mendekati Liana lebih sering, menyentuh pundaknya tanpa alasan, dan memberikan tatapan yang semakin tidak wajar. Suatu sore, ketika Liana sedang menyapu ruang tamu, Pak Surya tiba-tiba berdiri di belakangnya. Kamu kelihatan lelah, Liana, katanya sambil menepuk lembut bahunya. Liana tersentak dan segera menjauh. Saya baik-baik saja, yah. Pak Surya hanya tersenyum. Jangan terlalu tegang. Kamu terlalu cantik untuk terlihat serius seperti itu. Liana merasa muak. Ia tidak tahan lagi dengan kelakuan ayah mertuanya. Namun, kali ini ia tidak akan lari. Ia sudah punya rencana. Liana mulai berpikir bahwa jika ia terus menghindar, Pak Surya hanya akan semakin berani. Jika Dimas tidak percaya hanya dengan kata-katanya, maka ia harus mencari bukti yang tidak bisa disangkal. Ia memutuskan untuk pura-pura menanggapi godaan Pak Surya, hanya untuk menjebaknya dan merekam semua bukti yang dibutuhkan. Rencana itu mungkin berisiko, tetapi Liana tahu bahwa ini adalah satu-satunya cara untuk menghentikan ayah mertuanya sebelum semuanya semakin buruk. Dengan tekad bulat, ia mulai menjalankan rencananya. Dan ia berjanji, kali ini Pak Surya tidak akan bisa mengelak dari kebenaran. Liana merasa gugup. Ia tahu bahwa rencana ini berisiko, tetapi ia tidak punya pilihan lain. Jika ia terus menghindar, Pak Surya hanya akan semakin berani. Jika Dimas tidak percaya dengan kata-katanya, maka ia harus menunjukkan bukti yang nyata. Setelah memikirkan berbagai kemungkinan, ia memutuskan untuk menggunakan ponselnya sebagai alat bukti. Ia akan merekam setiap interaksi dengan Pak Surya, terutama saat pria itu mulai menggoda atau mengatakan hal-hal yang tidak pantas. Malam itu, Liana mulai menyiapkan strateginya. Ia memasang aplikasi perekam suara yang bisa berjalan di latar belakang. Ia juga menyiapkan kamera kecil di ponselnya yang bisa ia sembunyikan di sudut ruangan jika diperlukan. Ini satu-satunya cara, gumamnya dalam hati. Keesokan paginya, seperti biasa, Dimas berangkat kerja lebih awal. Liana mencium pipinya dan mengucapkan selamat jalan dengan senyum yang terasa dipaksakan. Ia tidak ingin suaminya curiga bahwa sesuatu sedang direncanakan. Begitu Dimas pergi, Liana segera mengaktifkan aplikasi perekam suara di ponselnya dan menyimpannya di saku. Ia tahu bahwa Pak Surya pasti akan mendekatinya lagi seperti hari-hari sebelumnya. Benar saja, tak lama kemudian, Pak Surya muncul di dapur saat Liana sedang mencuci piring. Kamu pagi-pagi sudah sibuk, Liana? Tanyanya dengan nada lembut. Liana tersenyum kecil, berpura-pura lebih ramah dari biasanya. Iya, yah. Saya ingin menyelesaikan pekerjaan rumah lebih awal supaya bisa bersantai nanti. Pak Surya mendekat. Kalau begitu, biar ayah bantu, katanya sambil mengambil lap piring dan berdiri di sebelah Liana. Liana menahan napas saat Pak Surya tiba-tiba menyentuh tangannya dengan sengaja. Kulit kamu halus sekali, ya, bisiknya pelan.
Liana berusaha untuk tidak langsung bereaksi. Ia harus bermain cerdas. "Ah, ayah bisa saja," katanya sambil tersenyum kecil, mencoba menggoda balik tanpa terlihat risih. Pak Surya tampak terkejut, tetapi kemudian matanya berbinar senang. "Kamu ini makin manis saja kalau tersenyum seperti itu." Liana diam-diam menggenggam erat ponselnya di dalam saku. Ia tahu bahwa semua ini sedang terekam. Hari demi hari, Liana terus berpura-pura menanggapi godaan Pak Surya dengan sikap yang lebih terbuka. Ia membuat pria tua itu merasa semakin percaya diri untuk melangkah lebih jauh. Setiap kali Pak Surya memberikan komentar yang tidak pantas atau mencoba menyentuhnya, Liana memastikan untuk merekam semuanya. Ia bahkan berhasil merekam percakapan ketika Pak Surya mengaku menggunakan uang Dimas untuk membelikan hadiah-hadiah mahal untuknya. "Ayah ingin kamu bahagia, Liana," kata Pak Surya suatu sore saat mereka duduk di ruang tamu. Liana tersenyum, berpura-pura tertarik. "Benarkah, ya?" "Tentu. Kamu bisa meminta apa saja. Dimas kan tidak selalu ada di sini. Ayah yang akan menemani kamu." Liana menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi jijik. Ia hanya mengangguk pelan dan berkata, "Saya senang ayah perhatian seperti ini." Pak Surya tertawa kecil. "Itulah yang ayah mau dengar." Di dalam hati, Liana merasa muak. Namun, ia tahu bahwa ia sudah semakin dekat dengan tujuannya. Setelah merekam cukup banyak bukti, ia memeriksa semua rekaman dan memastikan bahwa suaminya tidak akan bisa mengelak dari kebenaran. Malam itu, ketika Dimas akhirnya pulang dari perjalanan dinasnya, Liana menunggu saat yang tepat untuk berbicara. Setelah makan malam, mereka duduk di kamar, dan Liana mengambil napas dalam-dalam sebelum berkata, "Mas, aku mau bicara sesuatu yang penting." Dimas menatapnya dengan bingung. "Apa itu, sayang?" Liana mengeluarkan ponselnya dan membuka salah satu rekaman. Ia menekan tombol play, dan suara Pak Surya terdengar jelas di ruangan itu. "Kamu terlalu cantik untuk sendirian di rumah, Liana. Kalau kamu butuh teman, ayah selalu ada untuk kamu." Dimas mengernyitkan dahi. "Apa ini?" Liana menatap suaminya dalam-dalam. "Mas, aku sudah bilang dari awal. Ayah sering menggoda aku. Aku sudah merekam semua buktinya." Ia memutar rekaman lain. Kali ini percakapan di mana Pak Surya menawarkan hadiah-hadiah mahal dengan uang Dimas sendiri. Dimas terdiam. Wajahnya memucat. "Mas, aku tahu ini sulit untuk diterima, tapi ini kenyataannya," lanjut Liana dengan suara pelan. "Aku sengaja pura-pura menanggapi godaan ayah supaya aku bisa mendapatkan bukti yang cukup." Dimas menggenggam kepalanya. Ia tampak terguncang. "Jadi, selama ini ayah..." Dimas tidak bisa menyelesaikan kalimatnya. Liana menyentuh tangannya dengan lembut. "Aku tidak ingin kamu hanya percaya kata-kataku. Itu sebabnya aku merekam semuanya." Dimas menarik napas dalam-dalam. Ada kemarahan yang mulai terlihat di matanya. "Aku tidak akan membiarkan ini terus terjadi," katanya dengan suara penuh ketegasan. Liana mengangguk. "Aku juga tidak, Mas. Aku punya rencana." Dimas menatapnya dengan serius. "Rencana apa?" Liana tersenyum tipis. "Kita akan membuat skenario untuk menjebak ayah. Aku akan mengajak ayah ke restoran dan hotel untuk stay cation berdua saja. Tapi di sana, kita akan membawa ibu dan semua keluarga kita." Dimas terdiam sejenak, lalu mengangguk perlahan. "Baik, kita akan lakukan itu. Aku ingin melihat wajah ayah ketika dia tahu bahwa semua orang tahu kelakuannya." Liana menggenggam tangan suaminya erat. "Ini untuk kebaikan kita, Mas." Dimas menarik Liana ke dalam pelukannya. "Aku percaya padamu sekarang. Dan aku janji, kita akan menyelesaikan ini bersama." Mereka sudah siap. Skenario balas dendam terhadap Pak Surya baru saja dimulai. Setelah Dimas menerima kenyataan pahit tentang kelakuan ayahnya, ia dan Liana mulai menyusun rencana matang untuk membongkar semuanya di depan keluarga besar. Mereka tahu bahwa sekadar konfrontasi pribadi tidak akan cukup. Pak Surya harus mendapatkan hukuman yang setimpal,
Dan satu-satunya cara adalah mempermalukannya di depan semua orang. Mereka menyusun skenario jebakan dengan hati-hati. Liana akan berpura-pura menerima perhatian Pak Surya dan mengundangnya ke sebuah restoran untuk makan malam, lalu mengajaknya menginap di hotel. Namun, saat mereka tiba di hotel, Bu Ratna dan anggota keluarga lainnya sudah menunggu dengan bukti video yang telah dikumpulkan oleh Liana. Dengan cara ini, ayah tidak akan bisa mengelak lagi, kata Liana saat mereka merencanakan semuanya di kamar mereka. Dimas mengangguk. Aku ingin melihat wajahnya saat semua orang tahu betapa busuk kelakuannya. Liana menggenggam tangan suaminya erat. Kita harus melakukannya dengan hati-hati. Aku tidak mau dia curiga. Dimas tersenyum samar. Kamu benar. Kita harus membuatnya percaya bahwa kamu benar-benar tertarik dengan perhatiannya. Liana menelan ludah. Memikirkan bahwa ia harus berpura-pura lebih jauh membuatnya muak. Tetapi ini adalah satu-satunya cara untuk memastikan semuanya berjalan sesuai rencana. Keesokan harinya, Liana mulai melaksanakan tahap pertama rencananya. Ia sengaja mencari kesempatan untuk berbicara lebih banyak dengan Pak Surya, memberikan sedikit respons positif terhadap godaan-godaan pria itu agar ia semakin percaya diri. Saat makan siang, Liana sengaja menyiapkan makanan favorit Pak Surya dan menghidangkannya di meja makan dengan senyuman. Untuk ayah, aku ingin berterima kasih karena ayah selalu baik padaku, katanya dengan nada lembut. Pak Surya tampak terkejut, tetapi kemudian tersenyum senang. Ah, Liana, kamu ini memang menantu yang pengertian. Liana berpura-pura tersipu dan berkata pelan. Aku juga ingin lebih mengenal ayah lebih dalam. Mungkin kita bisa pergi makan malam bersama besok? Aku ingin mengobrol lebih banyak dengan ayah. Mata Pak Surya berbinar. Benarkah? Wah, tentu saja. Kamu tahu, sudah lama sekali aku tidak menikmati makan malam yang menyenangkan. Liana tersenyum kecil. Baik, ayah. Aku akan atur tempatnya. Pak Surya tertawa kecil. Aku tidak sabar, Liana. Di dalam hati, Liana ingin muntah, tapi ia harus bertahan. Malam yang direncanakan akhirnya tiba. Liana mengenakan gaun elegan berwarna merah, menambahkan sedikit riasan agar terlihat lebih menarik. Ia ingin membuat Pak Surya semakin yakin bahwa ia benar-benar masuk dalam perangkap. Saat mereka tiba di restoran yang telah dipesan sebelumnya, Pak Surya terlihat begitu senang dan antusias. Kamu terlihat cantik sekali malam ini, kata pria itu sambil tersenyum lebar. Liana tersenyum tipis. Terima kasih, ayah. Mereka menikmati makan malam sambil berbicara ringan. Liana berpura-pura tertarik dengan semua topik yang dibicarakan Pak Surya, membuatnya semakin nyaman. Setelah makan malam selesai, Liana menghela napas pelan dan berkata, Ayah, aku ingin menghabiskan waktu lebih lama bersama. Aku sudah memesan kamar hotel untuk kita. Pak Surya terdiam sejenak, tampak terkejut, tetapi kemudian ia tersenyum penuh kemenangan. Benarkah, Liana? Tanyanya penuh harap. Liana mengangguk pelan. Iya, ayah. Aku ingin kita bisa berbicara lebih bebas tanpa gangguan siapapun. Pak Surya tampak sangat puas. Ia segera membayar makanan mereka, tentu saja menggunakan uang Dimas, dan bergegas menuju hotel yang telah dipesan. Begitu mereka tiba di hotel, Pak Surya tampak sangat bersemangat. Ia berjalan di sebelah Liana dengan penuh percaya diri, seolah yakin bahwa malam ini akan menjadi malam yang tidak terlupakan baginya. Namun, begitu mereka masuk ke dalam kamar hotel yang telah disiapkan, kejutan besar menantinya. Di dalam kamar, Bu Ratna, Dimas, dan beberapa anggota keluarga lainnya sudah menunggu dengan wajah serius. Pak Surya terdiam di ambang pintu. Wajahnya langsung pucat. Apa yang kalian lakukan di sini? Tanyanya dengan suara gemetar. Dimas maju ke depan, menatap ayahnya dengan penuh kemarahan. Kami di sini untuk mengungkap siapa dirimu sebenarnya, ayah. Liana dengan tenang mengeluarkan ponselnya dan menekan tombol play pada salah satu rekaman. Kamu terlalu cantik untuk sendirian di rumah. Liana, kalau kamu butuh teman, ayah selalu ada untuk kamu. Wajah Pak Surya langsung memerah.
Ia melirik ke arah Bu Ratna yang kini menatapnya dengan air mata di matanya. Liana sudah merekam semua perbuatanmu, Pak, kata Bu Ratna dengan suara bergetar. Aku tidak menyangka bahwa suamiku sendiri bisa melakukan hal sekeji ini. Liana kemudian memutar rekaman lain, yang berisi suara Pak Surya membual tentang bagaimana ia menggunakan uang Dimas untuk memberikan hadiah-hadiah kepada menantunya sendiri. Para anggota keluarga yang hadir mulai berbisik-bisik. Beberapa menatap Pak Surya dengan jijik, sementara yang lain menggelengkan kepala dengan kekecewaan. Pak Surya tampak panik. Ini semua hanya salah paham. Liana pasti menjebakku. Dimas maju selangkah. Suaranya dingin dan tajam. Jangan mencoba mengelak. Ayah, bukti sudah jelas. Kau pikir aku akan tetap diam setelah tahu semua ini? Bu Ratna menghapus air matanya dan berkata dengan suara penuh ketegasan. Aku tidak bisa hidup dengan pria seperti ini lagi. Aku ingin cerai. Pak Surya terbelalak. Ratna, jangan gila. Kita sudah menikah bertahun-tahun. Tapi kau telah mengkhianati keluarga kita, seru Bu Ratna. Aku tidak mau hidup dengan pria yang berani menggoda istri anaknya sendiri. Pak Surya kehilangan kata-kata. Ia melihat sekeliling, berharap ada yang membelanya, tetapi tidak ada seorang pun yang berpihak padanya. Semua orang sudah melihat bukti kejahatannya. Akhirnya, dengan wajah penuh kehinaan, Pak Surya keluar dari kamar hotel tanpa berkata apa-apa lagi. Setelah kejadian itu, proses perceraian Bu Ratna dengan Pak Surya berjalan cepat. Tidak ada satupun anggota keluarga yang mau membelanya. Ia diusir dari rumah, dan hidupnya berubah drastis. Sementara itu, Dimas dan Liana bisa kembali hidup dengan tenang tanpa bayang-bayang pria yang telah mengganggu rumah tangga mereka. Terima kasih, sayang, kata Dimas suatu malam saat mereka berdua duduk di balkon rumah. Liana tersenyum, menggenggam tangan suaminya erat. Untuk apa? Untuk tetap kuat dan berani menghadapi semuanya, jawab Dimas. Liana menyandarkan kepalanya di bahu Dimas. Aku hanya ingin kita hidup bahagia, Mas, tanpa gangguan siapapun. Dan malam itu, untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan terakhir, Liana bisa tidur dengan tenang, tanpa ketakutan lagi. Setelah skandal di hotel itu, kehidupan Pak Surya berubah drastis. Seluruh keluarga kini memandangnya dengan jijik dan tak ada seorang pun yang bersedia berbicara dengannya, termasuk anak-anaknya yang lain. Bu Ratna pun langsung mengajukan gugatan cerai tanpa sedikit pun keraguan. Pak Surya mencoba beberapa kali untuk membela diri, mengatakan bahwa semuanya adalah kesalahpahaman dan bahwa Liana telah menjebaknya. Namun, bukti-bukti yang begitu jelas membuat semua orang tidak mau mendengar alasan apapun darinya. Dimas dan Liana akhirnya memutuskan untuk mengusir Pak Surya dari rumah mereka. Ayah tidak pantas tinggal di sini lagi, kata Dimas dengan dingin saat pria tua itu mencoba merayu mereka agar tidak mengusirnya. Tapi aku ayahmu, Dim. Kau tidak bisa melakukan ini padaku, protes Pak Surya. Kau bukan ayah yang baik. Kau bukan pria yang layak dihormati, seru Dimas, menahan amarahnya. Kau berani menggoda istriku, menghancurkan keluargamu sendiri, dan sekarang kau ingin kami menerimamu kembali? Tidak akan pernah. Pak Surya akhirnya harus pergi, membawa koper kecilnya dengan wajah penuh rasa malu. Tak ada tempat baginya di rumah itu lagi. Setelah beberapa hari, kabar tentang kelakuan Pak Surya mulai menyebar di lingkungan mereka. Tetangga-tetangga mulai membicarakannya, dan beberapa teman lama pun mulai menjauh darinya. Ia mencoba mencari perlindungan dengan pergi ke rumah salah satu saudaranya, tetapi mereka semua sudah mendengar apa yang terjadi dan menolaknya. Maaf, Surya, kami tidak bisa menerimamu di sini, kata salah satu kakaknya dengan wajah tegas. Pak Surya akhirnya harus menyewa kamar kecil di sebuah rumah kos yang jauh dari rumah lamanya. Kehidupannya berubah drastis. Dari seorang kepala keluarga yang dihormati menjadi seorang pria tua yang hidup sendirian dalam kesepian. Sementara itu, proses perceraian antara Bu Ratna dan Pak Surya berjalan dengan cepat. Dengan semua bukti yang ada, pengadilan dengan mudah mengabulkan gugatan cerai Bu Ratna. Pada hari keputusan cerai keluar, Bu Ratna tersenyum lega. Akhirnya, aku bebas dari pria itu,
katanya kepada anak-anaknya. Dimas menggenggam tangan ibunya. Ibu tidak sendiri. Kami semua ada di sini untuk ibu. Bu Ratna tersenyum haru. Terima kasih, Nak. Dengan resminya perceraian itu, Pak Surya benar-benar kehilangan segalanya. Istri, anak-anak, serta kehormatannya. Dimas dan Liana kini bisa menjalani kehidupan mereka dengan lebih tenang. Tanpa kehadiran Pak Surya, rumah mereka terasa lebih damai. Bagaimana rasanya akhirnya bisa terbebas dari semua ini? Tanya Dimas suatu malam saat mereka berdua duduk di ruang tamu. Liana tersenyum dan menggenggam tangan suaminya erat. Aku merasa lega, Mas. Aku tahu kita harus melalui banyak hal, tapi sekarang kita bisa benar-benar fokus pada kehidupan kita sendiri. Dimas mengangguk. Aku beruntung memiliki istri sekuat kamu. Liana tertawa kecil. Dan aku beruntung memiliki suami yang akhirnya percaya padaku. Mereka tertawa bersama, menikmati kebahagiaan baru yang kini mereka miliki. Tanpa kehadiran Pak Surya dalam hidup mereka, kini mereka bisa menatap masa depan yang lebih cerah. Meskipun Pak Surya telah pergi dari kehidupan mereka, dampak dari perbuatannya masih terasa. Liana masih sering merasa waspada, terutama saat sendirian di rumah. Bayangan masa-masa ketika ia terus digoda oleh mertuanya masih menghantuinya, membuatnya sulit untuk benar-benar merasa tenang. Dimas menyadari hal itu. Suatu malam, saat ia mendapati istrinya termenung di balkon, ia duduk di sampingnya dan menggenggam tangannya erat. Kamu masih kepikiran semua yang terjadi, ya? Tanyanya dengan suara lembut. Liana menghela napas pelan. Aku tahu kita sudah berhasil mengusirnya. Tapi entah kenapa, aku masih merasa tidak nyaman. Aku takut kejadian ini meninggalkan trauma buat aku. Dimas menarik Liana ke dalam pelukannya. Aku janji, kamu nggak sendirian dalam hal ini. Kita sudah melewati semuanya bersama, dan aku akan selalu ada di sini buat kamu. Liana menatap suaminya dan tersenyum kecil. Terima kasih, Mas. Aku cuma butuh waktu untuk benar-benar merasa tenang lagi. Dimas mengecup kening istrinya dengan lembut. Aku nggak akan buru-buru. Kita akan jalani ini bersama. Sementara itu, kondisi Pak Surya semakin memburuk. Setelah dikeluarkan dari rumah dan diceraikan oleh istrinya, ia kehilangan arah. Ia mencoba mencari pekerjaan untuk bertahan hidup, tetapi tidak ada yang mau menerimanya setelah mendengar reputasi buruknya. Ia mulai menghabiskan waktunya di warung-warung kecil, menghabiskan sisa uangnya untuk membeli minuman keras. Hidupnya kini tidak lebih dari bayangan dirinya yang dulu, seorang pria yang dulu disegani, kini hanya seorang lelaki tua yang tersingkir dari keluarganya sendiri. Suatu hari, ia mencoba menghubungi Dimas melalui telepon. Dimas, ini ayah. Aku butuh bantuanmu. Nak, aku nggak punya siapa-siapa lagi. Suaranya terdengar serak dan lemah. Namun, Dimas hanya menghela napas panjang sebelum menjawab. Maaf, ayah. Aku sudah tidak punya hubungan denganmu lagi. Ayolah, nak, aku ini ayahmu. Pak Surya memohon dengan suara bergetar. Tidak, ayah bukan lagi ayah yang aku kenal. Ayah sudah merusak semuanya. Jawab Dimas tegas, lalu menutup telepon tanpa ragu. Pak Surya hanya bisa menatap layar ponselnya dengan tangan gemetar. Ia sadar, ia telah kehilangan segalanya, dan kali ini, tak ada jalan kembali. Sementara itu, Bu Ratna mulai menata kembali hidupnya. Setelah resmi bercerai, ia pindah ke rumah yang lebih kecil dan mulai menikmati kebebasan yang sebelumnya tak pernah ia rasakan. Suatu hari, ia datang berkunjung ke rumah Dimas dan Liana. Apa kabar, Bu? Tanya Liana sambil menuangkan teh untuk ibu mertuanya. Bu Ratna tersenyum hangat. Ibu baik. Nak, sekarang ibu merasa lebih ringan. Hidup tanpa tekanan dari laki-laki seperti dia jauh lebih baik. Dimas tersenyum lega. Ibu pantas mendapatkan kebahagiaan setelah semua yang sudah ibu lalui. Bu Ratna menatap keduanya dengan penuh kasih. Dan kalian juga pantas mendapat kebahagiaan. Jangan biarkan masa lalu menghalangi kalian untuk terus maju. Liana mengangguk pelan.
Kata-kata Bu Ratna memberinya kekuatan untuk mulai melepaskan ketakutan yang masih membelenggunya. Hari itu, untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasa bahwa semuanya akan benar-benar baik-baik saja. Beberapa bulan setelah skandal yang mengguncang keluarga mereka, Dimas dan Liana mulai benar-benar menata kembali hidup mereka. Liana perlahan mulai pulih dari rasa cemas yang sempat menghantuinya, dan hubungan mereka sebagai suami istri pun semakin erat. Namun, masih ada satu hal yang membuat Liana merasa belum sepenuhnya lega. Bayang-bayang Pak Surya masih ada di luar sana. Suatu siang, saat Liana dan Bu Ratna sedang berbelanja di pasar, mereka mendengar bisik-bisik beberapa ibu-ibu. "Kau dengar kabarnya? Pak Surya sekarang hidup seperti gelandangan," bisik salah satu dari mereka. "Iya, katanya tinggal di rumah sewa kecil dan sering mabuk-mabukan. Kasihan juga, sih. Tapi ya siapa suruh macam-macam," sahut yang lain. Liana dan Bu Ratna saling bertukar pandang. Tak ada rasa simpati tersisa dalam hati mereka. Bagaimanapun, pria itu telah menuai apa yang ia tanam. Di sisi lain, Dimas tetap mendapat beberapa pesan dari nomor tidak dikenal yang ia yakini berasal dari ayahnya. "Dimas, tolong temui ayah. Sekali ini saja." Dimas hanya membaca pesan itu tanpa berniat membalas. Ia tahu, jika ia memberikan sedikit saja simpati, Pak Surya akan memanfaatkannya untuk mencari celah. Ketika ia menceritakan hal ini kepada Liana, istrinya hanya menatapnya dengan tenang. "Mas nggak ada niat untuk menemui dia, kan?" Dimas menggeleng. "Aku nggak mau memberikan dia kesempatan lagi. Setelah semua yang dia lakukan, aku nggak bisa menganggapnya sebagai ayahku lagi." Liana menghela napas lega. "Bagus. Aku juga nggak mau dia muncul lagi dalam hidup kita." Dimas menggenggam tangan istrinya erat. "Aku janji, kita akan tetap fokus pada hidup kita. Masa lalu biarlah jadi pelajaran." Liana tersenyum dan mengangguk. Untuk pertama kalinya, ia benar-benar yakin bahwa kehidupan mereka akhirnya mulai berjalan di arah yang benar. Beberapa bulan telah berlalu sejak peristiwa yang mengguncang keluarga mereka. Dimas dan Liana menjalani kehidupan yang lebih damai, tanpa gangguan dari Pak Surya. Liana pun mulai kembali merasa nyaman di rumah, dan rasa was-was yang dulu menghantuinya mulai memudar. Namun, suatu hari, ketenangan mereka kembali terusik. Saat Liana sedang menata meja makan untuk makan malam, terdengar ketukan di pintu. Dimas yang sedang di ruang tamu segera bangkit untuk membukanya. Begitu pintu terbuka, ia terkejut melihat siapa yang berdiri di depannya. Pak Surya. Pria itu tampak jauh berbeda dari terakhir kali Dimas melihatnya. Tubuhnya lebih kurus, wajahnya pucat, dan pakaiannya lusuh. Aroma alkohol samar tercium dari tubuhnya, menandakan bahwa ia telah jatuh lebih dalam kebiasaan buruknya. "Ayah?" Dimas mengernyit. Pak Surya tersenyum lemah. "Nak, ayah hanya ingin bicara sebentar." Dimas menghela napas dalam. Ia ragu-ragu, tetapi sebelum ia bisa mengatakan apapun, Liana sudah berdiri di belakangnya. Begitu melihat Pak Surya, ekspresi wajahnya langsung berubah. "Apa yang kau lakukan di sini?" Suara Liana dingin dan tegas. Pak Surya menatap Liana, lalu kembali menoleh ke Dimas. "Nak, ayah tahu ayah salah. Ayah menyesal. Tolong beri ayah kesempatan untuk menjelaskan." Dimas mengepalkan tangannya. "Menjelaskan apa? Semua sudah jelas. Ayah sudah melewati batas, dan kami tidak akan membiarkan ayah kembali mengganggu hidup kami." Pak Surya menggeleng pelan. Matanya tampak putus asa. "Tolong, Dimas. Aku benar-benar tidak punya siapa-siapa lagi. Aku hanya ingin meminta maaf. Aku tahu aku telah kehilangan kalian semua, dan aku tidak bisa mengubah apa yang sudah terjadi, tapi setidaknya biarkan aku meminta maaf." Liana merasakan dadanya sesak mendengar kata-kata itu. Bagaimanapun, pria ini pernah menjadi bagian dari keluarga mereka, tetapi apa yang telah ia lakukan terlalu buruk untuk bisa dimaafkan begitu saja. Dimas menatap ayahnya dalam-dalam. Ia melihat kehancuran di wajah pria itu, tetapi ia juga tidak bisa melupakan semua perbuatan ayahnya terhadap Liana. "Ayah, maaf,
Tapi aku tidak bisa menerimamu kembali dalam hidup kami, ucap Dimas akhirnya. Aku berharap ayah bisa sadar dan memperbaiki diri, tapi itu bukan lagi urusan kami. Pak Surya terdiam. Matanya berkaca-kaca, tetapi ia tidak mengatakan apapun lagi. Ia hanya mengangguk lemah, lalu berbalik dan berjalan pergi dengan langkah gontai. Liana menggenggam tangan Dimas erat, memastikan suaminya tetap kuat dalam keputusan ini. Dia tidak akan berubah, Mas, bisiknya. Dimas menarik napas panjang. Aku tahu, sayang. Aku tahu. Mereka menutup pintu dan meninggalkan masa lalu di baliknya. Hari-hari berlalu setelah pertemuan terakhir dengan Pak Surya. Baik Dimas maupun Liana sepakat untuk tidak membahasnya lagi. Mereka tahu bahwa pria itu telah memilih jalannya sendiri, dan mereka tak ingin membiarkan masa lalu kembali mengganggu ketenangan mereka. Liana kini telah kembali menemukan kebahagiaannya. Rasa takut dan trauma yang dulu menghantuinya perlahan memudar, digantikan oleh kehangatan dan ketenangan yang ia rasakan bersama suaminya. Hubungannya dengan Dimas semakin kuat, dan mereka mulai merencanakan masa depan dengan lebih optimis. Suatu hari, saat sedang duduk di teras rumah sambil menikmati teh sore, Liana tiba-tiba tersenyum kecil. Mas, aku ada sesuatu yang ingin aku kasih tahu, katanya dengan nada penuh kehangatan. Dimas menoleh, menatap istrinya dengan penasaran. Apa itu, sayang? Liana menggenggam tangan suaminya erat, lalu menaruhnya di perutnya. Aku hamil, Mas. Dimas terdiam sejenak, seolah memproses apa yang baru saja didengarnya. Kemudian, ekspresinya berubah menjadi kebahagiaan yang begitu besar. Serius? Kamu benar-benar hamil? Liana mengangguk dengan mata berkaca-kaca. Iya, aku sudah cek beberapa kali. Kita akan punya anak, Mas. Dimas langsung memeluk istrinya erat. Ya Tuhan, ini berita terbaik yang pernah aku dengar. Liana tertawa kecil di pelukan suaminya. Aku tahu kita sudah melalui banyak hal, tapi aku ingin anak kita lahir di lingkungan yang penuh cinta dan kebahagiaan. Dimas menatap Liana dengan penuh kelembutan. Aku janji, aku akan selalu melindungi kamu dan anak kita. Tidak akan ada lagi yang bisa menyakiti keluarga kita. Mereka berdua saling menatap dengan penuh harapan. Masa lalu telah mereka tinggalkan, dan kini mereka siap untuk menatap masa depan yang baru, masa depan yang penuh dengan kebahagiaan, tanpa bayang-bayang Pak Surya. Mereka akhirnya mendapatkan kehidupan yang mereka impikan. Beberapa bulan telah berlalu sejak pertemuan terakhir antara Dimas, Liana, dan Pak Surya. Liana kini tengah hamil 5 bulan, dan kehidupannya bersama Dimas terasa lebih tenang dibanding sebelumnya. Mereka benar-benar berusaha meninggalkan masa lalu dan fokus membangun keluarga yang bahagia. Namun, bayangan kelam itu belum sepenuhnya hilang. Suatu sore, saat Dimas baru pulang kerja, ia menerima telepon dari nomor tak dikenal. Awalnya ia ragu untuk mengangkatnya, tetapi perasaannya mengatakan ada sesuatu yang penting. Halo, Dimas. Suara di seberang terdengar lemah dan serak, membuat Dimas langsung tahu siapa yang berbicara. Pak Surya. Dimas terdiam sejenak, lalu menjawab dengan nada datar. Ada apa? Ayah butuh bantuanmu. Suara Pak Surya terdengar hampir seperti bisikan, penuh keputusasaan. Ayah sakit. Nak, ayah nggak punya siapa-siapa lagi. Dimas memejamkan mata, berusaha menekan perasaan yang berkecamuk dalam dirinya. Ia sudah berjanji untuk tidak membiarkan pria itu masuk kembali dalam hidupnya. Namun, mendengar suaranya yang begitu lemah, ada sedikit rasa iba yang muncul di hatinya. Di mana ayah sekarang? Tanyanya akhirnya. Pak Surya memberi alamat sebuah rumah kontrakan kecil di pinggiran kota. Setelah berpikir panjang, Dimas memutuskan untuk pergi melihat keadaannya, meskipun ia tahu Liana mungkin tidak akan setuju. Setelah 1 jam perjalanan, Dimas akhirnya tiba di tempat yang disebutkan oleh ayahnya. Rumah itu sangat kecil dan terlihat hampir roboh. Dindingnya penuh lumut, dan halaman depannya berantakan dengan sampah berserakan. Dimas mengetuk pintu, dan butuh beberapa saat sebelum akhirnya terbuka.
Begitu melihat sosok yang muncul di hadapannya, dada Dimas terasa sesak. Pak Surya tampak jauh lebih buruk dari terakhir kali mereka bertemu. Tubuhnya semakin kurus, wajahnya penuh kerutan dan lingkaran hitam di bawah matanya. Pakaiannya lusuh dan berbau alkohol. Tangannya gemetar saat berpegangan pada pintu untuk menopang tubuhnya yang tampak lemah. Ayah? Dimas hampir tidak percaya bahwa pria yang berdiri di hadapannya adalah orang yang dulu ia panggil ayah. Pak Surya tersenyum samar, tetapi tatapannya penuh kesedihan. "Terima kasih sudah datang, Nak." Dimas melangkah masuk dan melihat kondisi rumah itu. Tidak ada perabotan yang layak, hanya kasur tipis di lantai, beberapa botol kosong berserakan, dan bau lembab yang menusuk hidung. "Ayah sakit apa?" tanya Dimas setelah duduk di kursi reot yang ada di sudut ruangan. Pak Surya menghela napas panjang. "Dokter bilang hati ayah rusak. Mungkin karena kebanyakan minum." Ia tertawa pahit. "Ayah nggak bisa kerja lagi. Hidup ayah sudah hancur, Nak." Dimas hanya diam. Ia merasa marah, kecewa, sekaligus kasihan. Ayahnya sendiri yang memilih jalan ini, dan kini ia menuai akibatnya. "Apa yang ayah inginkan dariku?" tanya Dimas akhirnya. Pak Surya menatapnya dengan mata berkaca-kaca. "Ayah cuma ingin satu hal. Sebelum ayah benar-benar pergi, ayah ingin dimaafkan." Dimas terdiam lama. Sementara itu, Liana mulai gelisah di rumah. Dimas pergi tanpa banyak bicara, dan ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Ketika Dimas pulang malam harinya, Liana langsung menyadari ada sesuatu yang mengganggunya. "Kamu habis ketemu siapa?" tanyanya pelan. Dimas menghela napas dan menatap istrinya dengan ragu, lalu akhirnya berkata, "Aku ketemu ayah." Liana terdiam. Wajahnya menegang, tetapi ia tetap mencoba mendengar lebih lanjut. "Dia sakit, Li. Kelihatannya sudah tidak punya banyak waktu lagi." Liana menggigit bibirnya. Ia masih ingat semua rasa takut dan trauma yang Pak Surya sebabkan padanya. Baginya, pria itu tidak pantas mendapatkan simpati setelah semua yang ia lakukan. "Kamu kasihan?" tanyanya akhirnya. Dimas mengusap wajahnya. "Aku nggak tahu. Aku cuma bingung. Dia memang ayahku, Li. Tapi aku juga tahu aku nggak bisa begitu saja melupakan apa yang sudah dia lakukan." Liana menghela napas panjang. "Dengar, Mas. Aku nggak akan melarang kamu untuk berbuat baik ke dia. Tapi aku juga nggak bisa memaafkan dia begitu saja. Aku butuh waktu." Dimas menggenggam tangan istrinya dan menatapnya dalam-dalam. "Aku ngerti, sayang. Aku juga nggak minta kamu untuk memaafkannya sekarang. Aku cuma nggak tahu harus bagaimana." Liana menatap suaminya dan mengangguk pelan. "Kita pikirkan ini sama-sama, Mas." Malam itu, mereka tidur dengan pikiran yang penuh. Masa lalu yang mereka kira sudah selesai, ternyata masih meninggalkan bayangan yang sulit dihapus.